Assalamualaikum Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sehat secara fisik dan sehat secara batin. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, ketika petani panen, pasti dia akan memisahkan antara bulir padi yang gabuk istilahnya dan bulir padi yang mentes. Nah, begitu juga dengan seorang muslim, teman-teman. Ada muslim yang dia itu istilahnya gabuk, dan ada pula muslim yang dia mentes, muslim yang powerful, muslim yang dahsyat. Tentu saja kita ingin menjadi muslim yang powerful. Bagaimana? Apa cirinya? Mari kita simak. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, kita memeluk agama Islam mungkin sudah lama. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam memang berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri. Adapun muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Namun, ada makna muslim yang jauh lebih dari itu, teman-teman. Apa sih muslim yang powerful itu? Bagaimana cirinya? Muslim yang sejati itu bagaimana? Muslim yang dahsyat itu bagaimana? Mari kita simak terlebih dahulu ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Berdasarkan ayat tadi, muslim yang powerful, muslim yang sejati adalah muslim yang punya spirit dan keyakinan yang kokoh. Akar yang kokoh ibarat keyakinan seorang muslim, keimanan seorang muslim. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, akar pohon di belakang saya ini kuat. Apa yang terjadi ketika ada angin atau badai yang menerpa pohon ini? Maka akarnya akan mampu menopang pohon ini tetap berdiri kokoh. Begitu pula dengan seorang muslim, Sobat Arif Nur. Seorang muslim itu punya keyakinan yang kuat, punya fondasi keimanan yang kuat. Ia tidak mudah baper, tidak mudah galau, tidak mudah putus asa. Dia juga tidak mudah silau dengan gemerlap duniawi. Setiap nafas seorang muslim yang powerful itu ada Allah. Dalam keadaan apapun, ada Allah dalam hatinya. Dan muslim yang powerful itu punya prinsip dan tidak mudah terombang-ambing. Mari kita tengok kisah Rasulullah saat berdialog dengan paman beliau, Abu Thalib. Saat itu Abu Thalib diminta oleh pembesar Quraisy untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwah. Apa jawaban beliau saat itu kepada pamannya Abu Thalib? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhiruhu Allahu aw ahlaka fihi ma taraktuh. Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka kaum kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk menghentikan saya berdakwah, untuk menghentikan dakwah ajaran Islam, maka tidak akan aku tinggalkan dakwah ini hingga Allah meninggikan agama Islam, atau aku akan binasa dengan agama ini. Ini jawaban Rasulullah yang begitu tegas, begitu kokoh keyakinan beliau. Lalu kisah yang lain, sahabat Bilal bin Abi Rabah yang saat itu diancam oleh kafir Quraisy untuk menyebut Mana, Lata, dan Uzza. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal saat itu? Bilal justru memegang teguh keyakinannya saat ditindih dengan batu yang besar di tengah gurun yang panas dengan cuaca yang sangat terik.
Bilal justru mengatakan ahad, ahad, ahad. Keyakinannya kepada Allah sangat kuat. Lalu kisah yang lain, sahabat Ammar bin Yasir yang saat itu diancam oleh kafir Quraisy. Kedua orang tuanya akan disiksa. Saat itu Ammar bin Yasir diancam untuk menyebut Manalata dan Uzza. Bahkan Ammar bin Yasir sampai pingsan karena tidak tega melihat kedua orang tuanya disiksa. Rasulullah kemudian beberapa menit tiba. Rasulullah meneteskan air mata ketika melihat kondisi Ammar bin Yasir saat itu. Rasulullah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, "Isbir ya Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Sabar wahai Yasir, sungguh tempat kembalimu kelak adalah surga. Ini sosok-sosok sahabat yang luar biasa. Nabi yang dijamin bebas dari dosa, dia mendapat cobaan yang luar biasa. Sahabat saat itu pun juga mendapat cobaan yang luar biasa. Maka mari kita mencontoh keyakinan, kekuatan, prinsip, keimanan Rasulullah dan para sahabat saat itu. Maka ibarat pohonnya akarnya kuat, seorang muslim itu punya keyakinan yang kuat. Inilah krisis saat ini. Betapa banyak orang yang keyakinannya lemah. Allah tidak dilibatkan dalam setiap nafas kehidupannya. Ketika keyakinan yang kuat itu menancap dalam hati seorang pedagang, itu tidak akan berani mengurangi takaran pada timbangannya. Ketika keimanan yang kokoh menancap kuat dalam hati, maka seorang ayah tidak akan membiarkan anaknya perempuan membuka aurat. Ketika seorang pemimpin mempunyai keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat dalam hatinya, maka dia tidak akan berani sedikit pun menzolimi rakyatnya, menzolimi bawahannya. Ketika seorang wanita yang punya keyakinan yang kuat, ada Allah dalam hatinya, dalam setiap nafasnya, maka wanita tersebut tidak akan berani membuka auratnya, tidak akan berani bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Inilah krisis saat ini, sahabat Arif Nur yang dirahmati Allah. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, sebenarnya prinsip keyakinan dalam hati seorang muslim yang powerful itu ada berapa unsur? Unsur yang pertama adalah prinsip uluhiyahnya Allah. Apa maknanya? Seorang muslim yang powerful itu yakin 100% dengan prinsip uluhiyahnya Allah. Dia yakin satu-satunya zat yang wajib disembah adalah Allah semata. Dia tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Mungkin dengan dukun, dengan zodiak, atau dengan unsur yang lain. Maka seorang muslim yang uluhiyahnya kuat, dia tidak akan mudah terpalingkan dari beribadah selain Allah. Selanjutnya, unsur keyakinan yang kuat seorang muslim yang powerful adalah dia yakin dengan rububiyahnya Allah. Apa maknanya? Seorang muslim yang powerful itu yakin bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kuasa Allah. Allah yang mengatur. Bahkan semut kecil yang berjalan di muka bumi ini pun rezekinya tidak luput dari kuasa Allah. Maka muslim yang powerful dia yakin dengan kuat prinsip rububiyahnya Allah. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga, keyakinan seorang muslim yang powerful itu dia yakin bahwa Allah itu punya sifat 99 yang ada di dalam Asmaul Husna. Dia yakin dengan kebesaran Allah, yakin bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun bagaimana zat Allah itu, tetapi dia mengenali Allah dengan sifat yang dijelaskan dalam Asmaul Husna.
Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu apa hikmah Allah mengumpamakan seorang muslim itu seperti akar? Nah, kita lihat akar pohon ini menancap kuat dalam tanah tak terlihat. Apa yang terjadi ketika pohon ini akarnya mencuat ke atas? Tentu pohon ini akan roboh. Kalau kita amati, akar dari pohon ini menancap kuat dalam tanah. Akar itu menancap ke bawah dan mungkin sesekali ada yang mencuat ke atas. Tapi kebanyakan akar itu menancap kuat ke bawah. Nah, apa hikmah Allah memberikan perumpamaan seorang muslim yang powerful itu dengan akar? Ternyata akar itu tidak suka menampakkan dirinya. Apa yang terjadi ketika akar itu menampakkan dirinya dan mencuat ke atas? Tentu pohon ini akan roboh. Maka hikmah yang bisa kita ambil kenapa Allah memberikan perumpamaan kepada akar adalah seorang muslim itu jangan sampai menampakkan amal ibadahnya kepada orang lain. Ketika dia ingin berbuat kebaikan, jangan sampai dia mengumbar kebaikan itu kepada orang lain. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seseorang itu bersedekah, tangan kanannya bersedekah, maka tangan kirinya itu seolah-olah tidak tahu. Ada sahabat yang lain mengatakan, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Sahabat Fudail bin Iyad mengatakan, sebaik-baik amal adalah yang tidak ditampakkan di hadapan manusia. Maka ciri seorang muslim yang powerful yang kedua, pelajaran dari akar adalah tidak menampakkan kebaikan yang telah dia lakukan. Dia tidak suka menampakkan kebaikan amal ibadah yang dia lakukan. Karena hakikat keyakinan dan ketakwaan itu adalah di dalam hati. Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Maka ketakwaan itu adalah letaknya dalam hati. Takwa seseorang tidak dinilai dari penampilan luar seseorang. Bisa jadi penampilannya biasa saja, tapi keyakinan dan ketakwaannya kuat. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu alasan yang ketiga kenapa Allah memberikan perumpamaan seorang muslim yang powerful itu dengan akar. Mari coba kita ingat salah satu fungsi dari akar. Ternyata akar berfungsi mencari unsur air dan mineral dalam tanah. Saat proses pencarian air dan unsur mineral dalam tanah, akar itu terkadang menabrak batu atau pondasi bangunan yang keras. Namun, ujung akar itu kuat. Maka tidak heran terkadang pondasi bangunan yang kuat pun, yang keras pun itu bisa pecah. Apa makna dari ayat kauniyah ini? Bahwa seorang muslim yang powerful itu adalah dia yang mampu menyerap kebaikan dan nasihat yang datang kepadanya melalui lingkungan sekitar. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, muslim yang powerful itu, muslim yang sejati itu, dia akan merasa bodoh. Dengan merasa bodoh, dia akan berjuang menyerap ilmu, nasihat, dan inspirasi kebaikan. Sebaliknya, orang yang merasa pintar, dia akan sulit menerima kebaikan, menerima nasihat yang datang kepadanya. Tentu, muslim yang powerful itu pasti akan mendapatkan ujian dan hambatan ketika mencari ilmu, nasihat, atau kebaikan. Ibarat akar yang menemui hambatan batu dan pondasi tadi, maka seorang muslim yang powerful, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mencari ilmu. Baik Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, inilah ciri muslim yang powerful, muslim yang menakjubkan, muslim yang sejati. Tentu ciri muslim yang powerful tidak cukup sampai di sini. Nantikan video berikutnya terkait muslim yang powerful, muslim yang sejati, muslim yang menakjubkan. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, demikian video ini, semoga bermanfaat. Yang terakhir, yang terpenting, saya ucapkan terima kasih kepada
Sobat Arif Nur yang telah mendukung channel ini. Semoga kita semua mendapat kebaikan dari Allah, dan apa yang kita lakukan termasuk amal kebaikan yang kelak akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.